Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Wirian Rizda di program Siswa Prestasi Mimbar TV. Kali ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu untuk bincang-bincang santai bersama siswa-siswa prestasi yang ada di Man Kota Batu. Menjadi siswa berprestasi tentunya menjadi kebanggaan, baik itu bagi siswa, para guru, maupun bagi madrasah. Dan menjadi siswa berprestasi tentunya tidak mudah. Banyak sekali halangan dan rintangan yang harus dilalui untuk mencapai cita-citanya. Dan kali ini sudah bergabung bersama saya siswa-siswi berprestasi dari Man Kota Batu. Bisa diperkenalkan satu persatu? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farezi Anwar. Oke, ada Ahmad Farezi Anwar didampingi dengan ibundanya. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Yanti. Dengan Ibu Yanti. Selanjutnya ada pula siswi berprestasi dari Man Kota Batu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Naila Asintia Zahra Putri dari kelas 10 MIPA 1. Oke, didampingi dengan ibu siapa, Bu? Saya pembina dari Naila Asintia dengan Ibu Rosa Amalia. Jadi, saya sudah bersama dengan Fahrezi dan juga Acin untuk membicarakan terkait prestasi-prestasi apa saja yang sudah didapatkan oleh mereka semuanya. Saya mulai dari Fahrezi. Bisa diceritakan prestasi apa saja yang sudah diraih selama ini? Kalau yang 2022 itu sempat turun di Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Jadi semua umur sampai umur 21 itu bisa ikut. Itu dapat perunggu di nomor 200 bivin. Jadi bivin itu renang sama kayak renang tapi pakai alat, sepatu katak sama snorkel. Oke, jadi perlu diketahui Fahrezi ini merupakan atlet selam dan banyak sekali prestasi-prestasi yang telah diraih, salah satunya adalah di Porprov 2022. Nah, awal mulanya bisa tertarik dengan olahraga selam itu seperti apa? Awalnya sih dari bunda sama ayah juga suka olahraga. Kalau yang bunda voli sama atletik, kalau ayah tenis lapangan. Oke, jadi dari kecil sudah didukung ya Bunda untuk meraih prestasi. Dan kenapa kok memilih selam? Padahal dari orang tua ada basic olahraga lain. Saya ada 3 bersaudara, mbak, kakak, terakhir saya. Yang dua-duanya ini renang juga dulunya, jadi ikut ke renang. Oke, jadi karena lingkungan keluarga yang mendukung, jadi lebih mudah untuk tertarik dalam hal olahraga seperti itu. Nah, selain di 2022 itu, apakah ada prestasi lain yang telah dicapai? 2 minggu kemarin sebelum ujian turun di Kejurda, kejuaraan daerah, itu di KUB, itu usia 15-16 tahun. Dapat 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Wah, ternyata dalam satu kali kejuaraan banyak sekali prestasi yang langsung disabet oleh Fahrezi ini. Kalau boleh tahu Bunda, Fahrezi ini mulai terjun di dunia selam itu sejak umur berapa ya? Kita awal dari nol, tidak bisa apa-apa, dia usia 7 tahun. Oh, usia 7 Usia tahun. 7 tahun kita masukkan di klub. Dan kebetulan dia ini kayaknya apa ya, sudah bakat mungkin ya. Jadi di klub ini dia yang paling tercepat. Di kolam 1 yang nol tidak bisa apa-apa hanya 3 minggu. Setelah itu pindah ke nomor pelatih gaya. Di kolam 2 itu hanya 2 bulan 1 minggu. Setelah itu pindah di kolam prestasi 3 bulan, setelah itu dia selalu juara. Alhamdulillah sampai ini hari. Luar biasa sekali prestasi yang telah diraih oleh Fahrezi ini. Nah, bagaimana dukungan dari orang tua supaya Fahrezi ini tetap semangat untuk meraih prestasinya? Kalau dukungan pasti ya, kita dukung ya secara materi, tenaga pasti, waktu. Saya nggak bisa, istilahnya nggak kemana-mana hanya untuk dia, untuk ngantar latihan. Karena memang yang diperlukan itu, karena dukungan pasti itu. Kalau istilahnya dia latihannya sregep lah istilahnya ya. Kalau saya nggak nganter, nggak akan bisa jadi. Begitu juga kalau saya yang sregep nganter tapi dia nggak bisa. Jadi kita harus dua-duanya sama-sama bareng untuk berangkat latihan sama nganter. Itu yang selalu kita. Benar, jadi di keluarga Fahrezi ini sangat suportif, baik itu dari dukungan orang tua, pelatih, maupun dari kemauan Fahrezi sendiri, seperti itu. Baik, saya beralih ke Acin, bisa diceritakan prestasi apa saja yang telah diraih selama ini? Kalau untuk kelas 10 ini, alhamdulillah kemarin lolos OSN bidang matematika dan kemarin baru lanjut ke provinsi. Kemudian juga sekarang persiapan KSM.
Juga selain di Olimpiade juga fokus di Paskibra. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada Fahrezi yang fokus di bidang olahraga, lain halnya dengan Acin yang berprestasi di bidang akademik seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu terkadang itu siswa sudah merasa capek ya belajar di dalam kelas. Terus Acin ini masih harus belajar lagi di luar kelas untuk mempersiapkan Olimpiade. Nah, itu seperti apa pembagian waktunya dan juga cara belajarnya? Kalau untuk cara belajar saya lebih bagaimana saya tuh bisa merhatikan ke gurunya sih. Jadi saya lebih belajar ketika sama gurunya daripada saya belajar sendiri. Saya lebih nyaman seperti itu. Terus untuk pembagian waktunya biasanya saya belajar sesuai dengan jam belajar saya. Juga biasanya itu ada pembiasaan. Misalnya untuk satu hari minimal biasanya mengerjakan 5 soal. Oke. Dan yang menarik, kenapa harus matematika? Apa yang membuat matematika itu menarik di mata Acin? Kalau kenapa harus matematika? Dari SD sih udah ngambilnya itu matematika, sukanya di situ. Juga lebih mudah matematika dibanding dengan pelajaran yang menghafal atau banyak membaca. Oke, jadi Acin ini sudah tertarik matematika itu bukan hanya sejak SMA ini ya, tapi dari kecil itu sudah tertarik dengan matematika. Nah, bagaimana dengan dukungan dari guru pembimbing, guru pembina untuk mempersiapkan Olimpiade untuk siswa-siswi di Man Kota Batu? Oke, sebelum kompetisi kami biasanya mengadakan seleksi terbuka untuk seluruh siswa di Man Kota Batu. Siapapun boleh mendaftar dan boleh ikut seleksi. Setelah diseleksi nanti kami memilih sekitar 5 siswa yang akan dipilih untuk ke tingkat kota. Nah, setelah itu kelima peserta ini mendapatkan bimbingan intensif dari pembimbing bidang masing-masing. Nah, bimbingan intensif ini biasanya dalam 1 pekan minimal 2 kali. Pertama adalah di hari Selasa dan hari Rabu, lalu nanti berikutnya ada di tambahan untuk di hari lain. Tapi jika mendekati tanggal kompetisi, biasanya sekitar 1 atau 2 pekan itu sudah diadakan karantina. Jadi selama 1 hari full itu anak-anak sudah fokus hanya belajar di bidang tersebut saja. Berarti kalau mendekati hari lomba itu pelajaran di dalam kelas untuk sementara difokuskan ke Olimpiade terlebih dahulu seperti itu. Oke, nah untuk syarat-syaratnya menjadi siswa peserta Olimpiade di Man Kota Batu sendiri seperti apa? Kan tadi ada seleksi juga ya Bu ya. Jadi apakah ada syarat-syarat khusus menjadi peserta Olimpiade? Biasanya untuk setiap kompetisi itu memiliki persyaratan khususnya masing-masing. Seperti OSN kemarin untuk bidang matematika sendiri itu memiliki syarat yaitu nilai rapornya minimal adalah 85. Jadi anak-anak yang mempunyai nilai di atas itu boleh ikut ke dalam seleksi tersebut. Nah, selain itu mungkin juga dari kriteria pembinanya kan juga punya kriteria masing-masing, harus bisa di bidang ini, harus bisa di bidang ini. Mungkin seperti itu. Jadi dilihat pertama dari nilai rapot, kedua dari hasil seleksi dan juga kesehariannya seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Fahrezi. Nah, kegiatan di sekolah itu kan sudah sangat padat ya, apalagi ada juga ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya Fahrezi itu membagi waktu untuk belajar di sekolah dan juga berlatih di luar sekolah? Ya seperti biasa sih, awalnya pagi itu sekolah, kadang izin kalau mau, ini kan mau persiapan Porprov juga buat 2023. Jadi sementara ada latihan pagi, jadi ada izin telat masuk sekitar jam 8 baru masuk, pulang setengah 4, langsung ganti, berangkat lagi sampai maghrib baru sampai rumah lagi. Luar biasa sekali perjuangan dari Fahrezi ini. Dan kalau boleh tahu, apakah Ibunda selalu mendampingi latihannya Fahrezi? Yap. Betul. Setiap hari saya siapkan sebelum dia pulang sekolah, saya sudah menyiapkan alat-alat apa yang dia perlukan. Dia datang langsung ganti baju karena sudah sholat di sekolah, langsung kita berangkat. Baru nanti masuk rumah setengah 7 malam, jam 6:15 langsung sholat, siapkan makan, dia ngaji, sholat isya, belajar sebentar kalau ada tugas, kalau enggak baru istirahat. Padat sekali jadwal dari Fahrezi ini ya Bunda. Nah, untuk selama ini kan dengan padatnya jadwal Fahrezi, kira-kira apakah mengganggu akademiknya Fahrezi di sekolah? Alhamdulillah. Insya Allah enggak.
Enggak, sampai Enggak. ini hari masih bisa jalan semua insya Allah. Ya, jadi menjadi siswa prestasi itu harus pandai-pandai membagi waktu dan juga membagi prioritas seperti itu ya. Jadi kita juga harus tetap melaksanakan tanggung jawab utama yang ada di sekolah, yaitu menjadi siswa dan juga meraih prestasi. Jadi menjadi siswa berprestasi itu bukan halangan untuk kita melalaikan tugas kita yang ada di sekolah. Gitu. Nah, untuk menjadi seorang penyelam itu apakah ada syarat-syarat khusus? Kalau tadi kan di Olimpiade itu harus ada seleksi dari sekolah, harus ada minimal nilai dan lain sebagainya. Apakah di bidang selam juga ada hal yang sama? Entah itu dari hal fisik, kekuatan, atau seperti apa? Itu tergantung progres sih. Soalnya kan di Lotus itu ada 3 kolam gitu. Jadi yang kolam pertama itu masih basic, kayak buat atur nafas, latihan kaki, maksudnya masih teknik lah. Terus lanjut ke kolam 2 itu baru mulai gaya, ya belajar gaya. Kalau sudah lancar langsung ke kolam 3 itu buat. Oke. Jadi di klubnya itu apakah hanya terbatas untuk anak-anak yang sudah usia remaja atau dari kecil bahkan sampai dewasa juga ada di sana? Ada di sana. Untuk latihannya sendiri jadwalnya seperti apa? Untuk latihan kolam Senin di Orsid, Rabu di Arhanud, Kamis di Arhanud, Jumat di Arhanud. Terus buat Selasa itu nge-gym di Agro, Sabtunya fisik darat di THK. Benar-benar dari hari Senin sampai Minggu bahkan ya itu nggak ada istirahatnya. Tapi apakah Fahrezi merasa capek, jenuh seperti itu dengan kegiatan yang selalu berulang seperti ini? Kalau aku sih prinsipnya capek boleh tapi nyerah jangan gitu. Bener banget, itu adalah prinsip yang keren sekali untuk diterapkan tidak hanya untuk Fahrezi, mungkin untuk Acin juga. Capek boleh tapi menyerah jangan. Nah, selain di bidang selam, apakah ada olahraga lain yang ditekuni? Kalau ditekuni enggak sih, kayak cuman buat nambah fisik, ketahanan tubuh aja, basket, lari, gitu sih. Oh iya, biasanya itu kalau seorang atlet itu nggak mungkin hanya bisa satu cabang saja, pasti di cabang-cabang lainnya itu merembet jago semuanya kayak gitu. Oke, sekarang saya beralih lagi ke Acin. Tadi kalau saya nggak salah dengar itu prestasinya tidak hanya di Olimpiade, tapi tadi ada juga baris berbaris seperti itu ya. Nah, bisa diceritakan itu seperti apa ya kegiatannya? Kalau untuk di Paskibra yang waktu dekat ini insya Allah 17 Agustus nanti pengibaran di Kota Batu. Kalau di Paskibra ya latihannya seperti biasa, baris berbaris. Juga biasanya kalau fisik setiap minggu pagi itu lari pagi. Oke, nah untuk persiapan di 17 Agustus nanti pastinya kan ada karantina, ada juga latihan yang lebih intens. Apakah itu mengganggu kegiatan sekolah dari Acin? Insya Allah enggak. Jadi sama pandai-pandai ngatur waktu antara paskib sama sekolah sama akademiknya. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai intens latihan ya? Kalau untuk intensnya belum, tapi udah untuk mingguan belum. Oke. Nah, untuk prestasi apa saja yang sudah diraih di bidang baris berbaris tersebut, Acin? Kemarin di LKBB Poltekkad itu juara 1, sama kebetulan yang kedua itu di Polinema dapat harapan 3. Oke, itu satu tim ya kalau baris berbaris itu. Untuk jadwal latihannya sendiri seperti apa? Kalau untuk baris latihan rutinnya itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat di Man Kota Batu. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Acin itu ikut Olimpiade, Acin juga berprestasi di kelas, lalu juga mengikuti paskib dan ada baris berbaris juga. Bagaimana caranya Acin mengatur waktu dan di jam berapa Acin harus belajar, di jam berapa Acin harus istirahat, itu bagaimana? Yang pertama harus punya skala prioritas. Jadi antara paskib, antara sekolah, antara olim, ada skala prioritasnya. Kalau untuk masalah mengatur waktu, biasanya kalau olim itu tadi pembiasaan ada latihan soal setiap harinya. Terus kalau untuk paskib, pasti di dalam 1 minggu itu disisakan untuk fisik biar tetap terjaga. Oke, nah saya ini salah fokus dengan seragamnya Acin. Acin ini memakai seragam OSIS. Apakah Acin juga termasuk
seorang siswa yang aktif ikut organisasi? Iya, saya anggota OSIS. Wah, jadi banyak sekali prestasi dan juga aktivitas yang saat ini itu diikuti oleh Acin, dan bisa kita lihat juga Acin masih tetap bugar di sini. Jadi terbukti sekali bahwa menjadi siswa berprestasi itu bukan berarti punya halangan atau tantangan untuk mengkesampingkan hal-hal lainnya. Lalu untuk Acin sendiri, bagaimana sih dukungan dari orang tua untuk Acin yang seaktif ini? Adakah larangan-larangan, aduh jangan ikut banyak-banyak, nanti kamu gampang capek, gampang lelah, atau seperti apa? Bagaimana? Kalau dari orang tua itu selalu mendukung. Kalau pesannya mama itu selalu mendukung apa yang saya pilih, yang penting saya bisa menjawab dengan pilihan saya. Selalu dibarengi dan bukan harus ini, tapi diarahkan. Oke. Jadi apakah basic-basic, entah itu basic di akademik, basic di non-akademik, itu juga diturunkan dari orang tua, dari lingkungan keluarga seperti Fahrezi juga? Kalau mama dulu juga di Olimpiade. Oke, jadi memang yang bisa kita tahu, lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi apa yang akan dipilih oleh anak-anaknya. Jadi tugasnya orang tua itu adalah memberi contoh. Tidak harus memaksakan kehendak, harus menjadi seperti ini, enggak. Cukup memberikan arahan, memberikan contoh, nanti anak-anaknya akan langsung mengikuti apa yang menurut dia baik, seperti itu. Nah, kalau dari Ibu Rosa sendiri, bagaimana sih Bu dukungan untuk anak-anak yang ada di Man Kota Batu, terlebih lagi mereka yang memang kegiatannya itu double-double seperti ini? Apakah ada perlakuan khusus atau ada hal-hal yang membedakan antara siswa-siswi ini dengan siswa-siswi yang lain? Ya, alhamdulillah dari Bapak Kepala Madrasah sendiri sudah memberikan kebijakan bahwa untuk anak-anak yang memiliki prestasi, terutama di akademik maupun di non-akademik, itu diberikan dispensasi sehingga bisa mendukung mereka berprestasi. Contohnya seperti Fahrezi, saya kebetulan juga mengajar di kelasnya Fahrezi juga. Di setiap hari Sabtu ya kita itu masih jam 8 baru masuk. Nah, itu juga salah satu dukungan dari kami kepada Fahrezi untuk bisa mungkin latihan dulu di pagi harinya, seperti itu. Nah, kalau seperti Acin, dengan banyaknya kegiatan, persiapan kompetisi, seperti kemarin OSN Provinsi itu diadakan bersamaan dengan PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, dari Bapak Kepala sendiri akhirnya memberikan keputusan bahwa anak-anak yang lolos di OSN Provinsi tidak perlu lagi memikirkan masalah PAT. Tidak perlu ikut, tidak usah dipikirkan, fokus hanya untuk persiapan OSNP. Nah, itu adalah dukungan-dukungan dari kami, termasuk juga mungkin dari doa pasti ya, secara di luar itu. Setelah itu juga yang pasti dukungan dari guru-guru mapel yang lainnya. Insya Allah untuk anak-anak yang berprestasi seperti ini, masalah nilai tidak perlu khawatir. Seperti itu. Oke, jadi di Man Kota Batu sendiri sangat ramah terkait siswa-siswi berprestasi. Jadi tidak menuntut terlalu banyak harus jago di semua bidang, tapi di mana bidang yang dia tekuni itu yang akan didukung secara maksimal, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Bunda Fahrezi, apakah ada motivasi atau mungkin semangat untuk Fahrezi bisa disampaikan? Jangan pernah lelah berlatih. Istilah emaknya ini akan selalu ada di sampingnya sampai dia nanti setinggi-tingginya dia juara. Gitu. Tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah, itu yang paling penting. Kalau dari Bu Rosa sendiri, bagaimana dukungan dan motivasi untuk siswa-siswi berprestasi Man Kota Batu? Ya, insya Allah dari Bapak Ibu Guru sendiri akan selalu mendoakan supaya anak-anak bisa mendapatkan prestasinya setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sebagai bekalnya nanti untuk di kehidupan berikutnya. Yang pasti seperti yang tadi, lelah nggak apa-apa, yang penting nggak menyerah, itu aja. Dan terlalu semangat, dan jangan dilupakan untuk ibadahnya juga. Insya Allah selain usaha secara fisik, ibadah juga akan selalu membentengi kita. Seperti itu. Sekali. Jadi saya sangat beruntung sekali berada di antara orang-orang berprestasi
berprestasi. Ya semoga nanti prestasinya ini bisa menginspirasi teman-teman lainnya ya pastinya, dan juga menjadi salah satu motivasi juga untuk madrasah supaya nanti prestasi anak-anaknya lebih banyak lagi seperti itu. Jadi demikian bincang santai dari siswa-siswi MAN Kota Batu. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga menginspirasi siswa-siswi yang lainnya. Demikian dari saya, Wirian Rizda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.